Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Anggriawan, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Padang, program studi pendidikan biologi. Kali ini akan menampilkan sebuah pelajaran dengan model PAKEL, yaitu partisipatif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Selamat menyaksikan. Adapun kekurangan dan kelebihan dari model PAKEL yaitu yang pertama, model pembelajaran menjadi lebih partisipatif, menjadi lebih efektif, menjadi lebih kreatif dan menyenangkan tentunya. Dan adapun kekurangannya yaitu model pembelajaran ini tidak hanya menuntut siswanya untuk aktif, proaktif dan kreatif, tetapi juga tidak langsung memaksa guru untuk mampu mengelola kelas. Penggunaan multimedia sungguh sangat ideal dalam mendukung pembelajaran. Demikianlah kelebihan dan kekurangannya. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran ini, tolong menyiapkan kelas dulu. Kalau apa? Iya, Pak. Dari layanan belajarnya. Enggak, sih. Baiklah. Sebelum kita mulai belajar hari ini, ada nggak adik? Semua. Dan setelah itu kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Ketua kelasnya tolong pimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelasnya. Baiklah. Selanjutnya, tadi pagi ada yang sholat subuh. Sholat, Pak. Sholat subuh. Iya, Pak. Sholat subuh semuanya. Iya, Pak. Ini Bapak tanyakan itu, gimana rasanya bangun subuh dibandingkannya bangun subuh, bangun pagi-pagi subuh, bila dibandingkan apabila kita bangun jam 9 jam 10, apa yang kita rasakan? Apa yang beda pada tubuh kita? Suasananya, Pak. Segar kan? Ya, segar. Itu apa yang menyebabkannya itu? Menyebabkan tubuh lebih segar itu apa? Subuh, suhunya dingin, udaranya dingin. Udaranya masih segar ya. Kalau sore-sore, kalau siang-siang itu kalau kita bangun siang Merasa panas. Dan enggak ada lagi. Dan pelajaran kita hari ini ada hubungannya dengan itu, yaitu interaksi kita tadi, manusia tadi pada waktu sholat subuh tadi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi apa yang pakai tubuh kita itu pelajaran kita hari ini, yaitu akan mempelajari tentang baiklah. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa? Ekspresi ya. Ekspresi. Bapak sendiri dikit ya tentang sistem ekspresi. Ada yang tahu apa itu pengertian dari sistem ekspresi? Angkat tangan. Sistem pengeluaran hak sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Ya, bagus. Lalu ada yang tahu lagi? Yang tidak diperlukan oleh tubuh, ada yang tahu lagi? Ada yang berani? Udah? Sama ya? Sudah sama konsepnya ya. Lalu apa saja organ-organ daripada sistem ekspresi itu? Ada hati, Angkat tangan. Nah, ayo. ada hati, Ya. ada ginjal, ada paru-paru, dan ada Ya, bagus sekali. Baiklah. Lalu bagus sekali ya jawabannya ya. Lalu kita masuk aja ke materi kita langsung ya. Seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, kita akan mempelajari tentang
bagus sekali Vera. Ada lagi selain Vera yang menambahkan keanekaragaman? Ekosistem adalah interaksi hubungan baik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi itu tambahannya kan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu Bapak tulis ya, Ya, Pak. bisa dicatat. Ya, Pak. Iya. Ekosistem yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang di dalamnya terdapat dua komponen yang terdapat dua komponen. Pak, terdapat kurang B, Pak. Oke, bukan C ya. Terdapat dua komponen yang mempengaruhi yaitu komponen biotik dan Abiotik. abiotik. Dah, sudah. Ini kita udah tahu semua itu. Apa itu konsep dari komponen biotik dan apa itu komponen abiotik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pernah baca? Angkat tangan yang tahu? Dari isi? Kalau komponen biotik itu ada 3, Pak. Ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Kalau abiotik itu seperti air, suhu, udara, kemudian tanah, dan sebagainya. Terima kasih kepada Yesi. Yesi tadi sudah menjelaskan contoh-contoh daripada komponen biotik dan komponen abiotik. Dari contoh-contoh tersebut, ada yang tahu apa itu pengertian dari komponen biotik dan apa itu pengertian dari komponen abiotik? Ada? Ya, Vera? Kalau komponen biotik itu komponen yang terdiri dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Kalau komponen abiotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk tidak hidup. Hidup. Ya. Batu, tanah, air, dan sebagainya. Terima kasih kepada Mbak Vera yang telah menjelaskan dengan rinci dan tepat sekali. Baiklah, itu Bapak catat lagi ya. Ini saya catat nih. Ini masuk ujian nih. Ujian, Pak. Komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen dan komponen abiotik. A. Yaitu komponen yaitu organisme hidup yang terdapat di lingkungan. Organisme hidup yang terdapat di lingkungan. Ada dan abiotiknya ini ciri khasnya. Kalau A ini menandakan tak hidup, kalau tanpa A menandakan hidup, yaitu
segala sesuatu yang terdapat di lingkungan segala sesuatu yang terdapat di lingkungan yang sifatnya tak hidup. Yang berpengaruh pada lingkungan itu sendiri. Baiklah, setelah Bapak menjelaskan sedikit tentang ekosistem, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu seperti yang Bapak tampilkan di depan, yaitu yang pertama bisa dibaca recap yang satu apa tujuannya? Satu yaitu menjelaskan pengertian ekologi, ekosistem, dan komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu yang kita harapkan, yang harus kita dapatkan pada hari ini, yaitu mengenai pengertian ekologi, ekosistem, dan komponen-komponen ekosistem. Dan tujuan yang pembelajaran yang kedua yaitu ada yang Lucy, coba baca. Yang kedua, Pak, menjelaskan interaksi yang berlangsung dalam ekosistem. Menjelaskan interaksi yang berlangsung dalam ekosistem. Nanti ada contoh-contoh daripada interaksi itu. Dan yang ketiga, coba Mempera. Yang ketiga itu menggambarkan bagan jaring-jaring makanan. Menggambarkan bagan jaring-jaring makanan. Kalian bisa analis, kalian bisa mengerti bagaimana jaring-jaring makanan itu terjadi. Baiklah, langsung ya menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem adalah, saya catat, kalau ada yang penting dicatat yang pertama. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik, tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang terdapat di dalamnya yaitu komponen abiotik dan biotik, yaitu komponen abiotik, komponen yang terdiri atas bahan-bahan tak hidup menghayati seperti tanah, air, matahari, udara, dan energi. Energi ini berhubungan dengan panas matahari. Lalu komponen biotik yaitu komponen organisme autotrof dan organisme heterotrof. Bapak jelaskan sedikit organisme autotrof itu apa dan organisme heterotrof itu apa. Sebelum Bapak menjelaskan, ada yang tahu? Ada yang pernah baca komponen autotrof itu apa? Kalau ada yang tahu, angkat tangan. Ada? Ya, Mercy. Autotrof itu adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Dapat membuat makanan sendiri. Bagus, Mercy.
depan dapat kita perhatikan bahwa tumbuhan itu membutuhkan cahaya untuk melakukan proses fotosintesis. Kalian lihat bunga ini tumbuh pada saat sinar matahari mengenai bunga tersebut. Dan juga dengan temperatur atau suhu lingkungan yang pas dan ideal, maka tumbuhan tersebut dapat hidup dan berkembang di lingkungannya. Untuk itu, lingkungan harus kita jaga agar tumbuhan bunga dapat hidup dan berkembang. Karena apabila satu saja makhluk hidup yang kita ganggu atau kita buru, misalnya kita memburu lebah untuk diambil madunya, maka penyebaran bibit-bibit atau penyebaran benih-benih dari bunga tersebut tidak dapat berlangsung dengan idealnya. Nanti setelah selesai video ini, Bapak tanya pendapat kalian ya tentang faktor abiotik dan biotik apa saja yang kalian perhatikan di video ini. Itu ada lebah di dalam bunga. Lihat, perhatikan tadi. Sudah? Semua lihat videonya? Nah, gimana videonya? Apa pendapat kalian? Bagus, Pak. Oke, Aini tolong menunjukkan lampunya dulu. Terima kasih Aini. Baiklah, sekarang pilihan kalian nih. Apa pendapat kalian tentang video yang Bapak tampilkan ini? Apa pendapat Ananda tentang video ini? Bapak tunjuk ya. Oke, yang senyum-senyum. Apa pendapat Dari video tadi kita kan bisa melihat Pak bahwasanya aspek biotik itu mempengaruhi tumbuhan. Jadi kan siang hari itu kan ada cahaya matahari. Saya melihat bunganya jadi kembang karena adanya cahaya matahari. Kemudian
bukan bunga sama lebah. Bunga sama lebah. Di situ saya melihat lebah tadi menghisap madu. Terima kasih ini. Penjelasannya sangat menarik sekali. Terima kasih telah memperhatikan video. Lalu selanjutnya masih ada yang ingin mengemukakan pendapatnya tentang video. Ini kesempatan kalian loh. Ada? Oh ya, Bapak tunggu ya. Oke, saya dia yang Novera. Berdasarkan video tadi yang saya amati, yaitu faktor abiotik itu mempengaruhi pertumbuhan dari biotiknya, yaitu tumbuhan, di mana cahaya, suhu, udara, dan juga air itu mempengaruhi pertumbuhan dari bunga itu sendiri. Terima kasih Novera. Itu dapat kita simpulkan bahwa faktor abiotik itu sangat-sangat mempengaruhi terhadap faktor biotik. Itu yang perlu kalian garis bawahi. Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa lingkungan atau ekosistem itu sangat-sangat perlu dijaga agar keseimbangan, supaya keseimbangan di lingkungan itu, dampak dari keseimbangan lingkungan tersebut itu pun positif terhadap kita. Kita bisa menikmati udara pagi, udara subuh, sampai yang mengumpul tadi. Nah, ini santai. Iya. Apakah angkat kanan? Itu. Jadi itu ekosistem. Nah, ada pertanyaan tentang ekosistem, tentang penjelasan yang sudah sebelumnya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Lalu selanjutnya ini tadi interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama yaitu hubungan makanan atau nutrisi yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu autotrop. Yang komponen kedua yaitu nutrisi heterotrop. Sudah kita jelaskan tadi kan apa itu autotrop dan apa itu heterotrop. Lalu di dalam ekosistem juga terdapat interaksi yang namanya hubungan simbiosis. Dari video tadi juga sudah kalian amati bahwa terdapat simbiosis atau simbiosis itu kalian tahu apa? Hubungan timbal balik, hubungan yang saling menguntungkan. Yang teramati di video tadi yaitu hubungan atau simbiosis antara lebah dengan bunga, ini sama-sama menguntungkan. Simbiosis lebah dan bunga itu merupakan simbiosis yang menguntungkan, yang biasanya disebutkan dengan simbiosis mutualisme. Keuntungannya itu atau keuntungannya itu yang pertama, lebah memperoleh makanan dari bunga, lalu bunga mendapat keuntungan dengan menyebarkan benih-benih untuk ke daerah ke tempat-tempat yang lainnya, sama-sama menguntungkan. Dan contoh lainnya yaitu lumut kerak antar kangkang dan jamur, itu contohnya. Lalu terdapat juga simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini yaitu satu organisme, satu organisme bergantung hidup pada suatu organisme, lalu organisme yang tempat bergantung hidup tadi tidak terpengaruhi apabila ada, walaupun tidak ada ke organisme tersebut. Contohnya, oke, pelan-pelan ya, perlu cepat ya. Iya, Pak. Bapak ulang ya. Iya, Pak. Simbiosis komensalisme itu hubungan antara buah maupun induk atau benih, di mana satu organisme bertempat hidup atau bergantung hidup pada satu organisme yang lain. Namun organisme tempat
tempat tergantungnya itu tadi tidak terkena lebih. Kita langsung contoh aja ya. Ya Pak. Yang lebih jelas, yaitu hiu dan ikan remora. Ikan remora. Hiu tersebut merupakan tempat daripada ikan remora untuk memperoleh makanan dari ikan hiu. Yaitu ikan remora ini menempel pada ikan hiu. Keuntungannya yaitu ikan remora ini memperoleh makanan dari sisi ikan hiu yang terkelupas. Itu hubungan komensalisme. Lalu yang ketiga yaitu hubungan simbiosis, hubungan parasitisme. Parasitisme ini artinya satu organisme menguntungkan dan satu organisme merugikan. Bisa kalian kasih contoh apa itu? Kutu dengan manusia itu merugikan kan? Bisa? 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Kelompok 1 duduk di kelompok 1. Nih, Bapak tuh ya, 1. Di sini kelompok 1.